Masuk di tema yang kelima, subtema yang ketiga, pembelajaran yang keempat. Open your book. Halaman 171 ya, silakan dibuka bukunya di halaman 171. Pembelajaran kita adalah mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup atau teks formulir khusus dengan benar. Ya, coba buka kembali buku kalian di halaman 171. Di sini ada satu contoh formulir khusus ya. Ini merupakan salah satu teks formulir khusus ya anak-anak. Bisa dilihat di buku kalian juga ada. Di dalam video ini juga ada. Ini merupakan teks formulir khusus untuk ujian nasional tingkat SD. Ya, setelah kalian amati formulir tersebut, lalu apa persamaan dan perbedaan formulir tersebut dengan formulir yang telah kita pelajari sebelumnya? Sebelumnya kita ada mempelajari mengenai formulir pendaftaran, lalu apa bedanya atau persamaannya dengan formulir khusus yang saat ini sedang kita pelajari anak-anak? Ada yang tahu? Kita akan cari tahu bersama apa persamaan dan perbedaan formulir tersebut. Oke, let's go. Persamaan dari formulir ini adalah dengan formulir yang sebelumnya, yaitu keduanya harus diisi dengan data pribadi. Keduanya juga harus dicantumkan tanda tangan. Kalau di formulir sebelumnya yaitu mengenai data diri, misalnya mengikuti ekstrakurikuler atau pendaftaran masuk sekolah. Nah, ini juga harus ada mengisi tentang data diri, serta memang harus ada tanda tangannya. Lalu perbedaannya, formulir lembar jawaban ini digunakan khusus untuk menuliskan jawaban ujian, sedangkan formulir biasa digunakan untuk berbagai keperluan. Kalau formulir yang sedang kita pelajari hari ini memang khusus dibuat untuk formulir untuk ujian ya anak-anak, tidak bisa digunakan untuk formulir yang lain karena memang dikhususkan untuk ujian nasional. Yang ketiganya, apa saja informasi penting yang kamu temukan pada formulir tersebut? Yang pasti yang ditemukan adalah pastinya ada data pribadi seperti nama, nomor peserta ujian, tanggal lahir, dan data pelajaran yang diujikan, lalu tanggal ujiannya, serta ada tanda tangan. Ya, ini merupakan informasi berdasarkan teks formulir ujian khusus yang ada di halaman 171. Lalu yang keempatnya, apakah kamu tahu bagaimana cara mengisi formulir tersebut? Nah, untuk jawaban ini, pertanyaan ini sesuai dengan pengetahuan dari kalian masing-masing. Misalnya, oh saya pernah nih melihat pengisian ini, jadi saya sudah tahu. Bahkan ada yang belum nih, oh ternyata saya belum tahu cara mengisinya. Seperti itu ya. Ini jawaban yang nomor 4 ini, Mister kembalikan kepada diri kalian masing-masing, apakah saya sudah tahu atau belum. Nah, anak-anak silakan simak video tutorial berikut ya yang Mister berikan untuk kalian cara mengisi teks formulir khusus yaitu yang ada di halaman 171. Ini akan Mister berikan cara untuk mengisinya. Tolong disimak baik-baik, dipelajari nantinya supaya kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan caranya sudah tepat dan benar. Oke, silakan disimak. Halo anak-anak, nah kali ini kita akan belajar mengenai cara mengisi teks formulir khusus. Nah hari ini Mister akan memberikan satu tutorial untuk mengisi teks formulir khusus, yaitu formulir untuk pengisian ujian nasional tingkat SD. Mari disimak. Teks ini ada di halaman 171 di buku tema kalian di tema 5. Anak-anak bisa buka. Kita akan mulai cara mengisi lembar jawaban komputer atau formulir khusus untuk tingkat SD. Ya, kita akan lihat di sini ada contoh cara menyilangnya, yaitu ada cara yang benar, ada cara yang salah. Cara yang benar adalah ketika kamu menyilangnya tepat pada kotak yang sudah disediakan. Contohnya, Mister akan menuliskan nama Mister di sini. Yaitu Mister akan menuliskan nama lengkap karena ini harus menggunakan nama lengkap. Ya, coba kalian perhatikan nama Mister di sini ada dua suku kata, yaitu ada Stefanus lalu ada Yogi. Nah, ketika ada suku kata pertama harus ditulis, lalu ketika masuk ke suku kata kedua kalian harus lompat satu kotak supaya ada seperti ada spasinya dan supaya komputer bisa membacanya. Nah, cara pengisiannya adalah kita akan mencari abjad S yang ini. Kita akan mencari, jika kalian sudah menemukannya, kalian harus menyilangnya.
Ingat menyilangnya juga harus pas, tidak boleh keluar dari kotak yang sudah disediakan. Lalu kita akan lanjut yang kedua, yaitu di huruf T. Ya, begitu selanjutnya sampai nama kalian terisi penuh di sini. Ingat dengan cara disilang sesuai dengan perintah. Lalu kita lanjut di nomor peserta. Nah, nomor peserta biasanya itu diberikan oleh pihak sekolah. Misalnya ada nomor peserta nomor 12 0114434424 misalnya. Jadi kalian harus mencari angka 1 dan disilang juga. Ingat dalam penyilangan harus tepat pada kotak yang sudah disediakan. Kita masuk di tanggal lahir, di sini sudah disediakan yaitu tanggal, bulan dan tahun. Contohnya ini adalah tanggal 19 bulan 9. Lalu misalnya kalau kalian lahirnya tahun 1998, misalnya kalian harus menulis 98-nya saja. Ya, harus disingkat 98-nya. Begitu selanjutnya harus mencari kotak yang satu, disilang sesuai dengan tanggal lahir kalian masing-masing. Begitu juga selanjutnya. Lalu kita masuk di nama mata ujiannya. Silanglah sesuai dengan mata yang diujiankan pada hari itu. Contohnya misalnya hari ini tentang bahasa Indonesia, harus silang bahasa Indonesia. Lalu di sini ada yang namanya nama SD, tinggal ditulis SD misalnya dari SD Kalam Kudus, SDK Kalam Kudus. Nah, kalau ini ada yang namanya tanggal ujian, anak-anak bisa isi sesuai tanggal ujian, lalu ada jangan lupa tanda tangannya, ya. Nah, untuk cara menjawabnya di sini ada kolom untuk menjawab. Kalian harus memilih salah satu. Misalnya kalian nomor 1 jawaban saya adalah D, tinggal disilang D. Ingat sekali lagi dalam penyilangan harus sesuai pada kotak yang sudah disediakan. Oke anak-anak, bisa harap kalian bisa mengerti. Dan ingat, dipelajari kembali bukunya. Bye-bye.